Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul 'azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah zuhur Masjid Taqwa yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta berselawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayat yang kita baca sebentar ini adalah firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bacalah apa yang telah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad dari kitab, yaitu Al-Quran. Wa aqimis shalah, tegakkan, dirikanlah salat, karena sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Wala zikrullahi akbar. Ya, mengingat atau zikir dalam sholat, mengingat Allah itu, melaksanakan ibadah sholat itu sangat besar keutamaannya dibanding dengan amal-amal yang lain. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan Allah itu mengetahui apa yang kamu kerjakan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, kita umat Islam baru saja barangkali di setiap masjid, musala dan berbagai tempat memperingati hari Isra dan Mi'raj. Yang intinya kita semua sudah tahu dan paham, ibadah yang disebut oleh Muhammad Isra dan Mi'raj yang sangat istimewa itu adalah ibadah salat. Sedangkan ibadah-ibadah yang lain itu diantarkan oleh malaikat Jibril melalui wahyu dengan petunjuk kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita sampaikan ayat ini sengaja memang kita kaji hari ini. Ada penjelasan dari seorang ahli hukum, yaitu namanya Profesor Egi Sujana. Barangkali bapak-bapak sudah tahu, sering keluar melalui media sosial. Dia adalah salah seorang penggugat terhadap ijazah presiden yang dianggap palsu. Nah, kemudian dia rupanya tidak hanya ahli hukum positif, tapi juga nampaknya dia memiliki pengetahuan hukum tentang Al-Quran ini cukup dalam. Apa katanya? Dia menyampaikan beberapa waktu yang lalu, ada penelitian yang dilakukan oleh para ahli, antara 72 sampai 73% umat Islam ini
tidak pandai baca Al-Quran, tidak sholat dan tidak sholat. 72%. Kalau penduduk Indonesia dulu lebih dari 90% adalah umat Islam, tapi akhir-akhir ini ada yang mengatakan tidak sampai lagi 90, paling-paling antara 85 sampai 87%. Kalau Sumatera Barat lebih dari 95% adalah umat Islam. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, nah kalau sekarang kita memahami, mengamati, dan kita lihat apa yang sedang terjadi pada bangsa dan umat kita ini, banyaknya pelanggaran-pelanggaran hukum, terjadinya maksiat, fitnah, adu domba dengan segala macam bentuknya itu, ya barangkali karena memang dasarnya umat Islam itu jangankan memahami Al-Quran, membaca Al-Quran saja tidak pandai. Bahkan orang yang pandai baca Al-Quran belum tentu dia memahami isi Al-Quran. Kalaupun dia memahami isi Al-Quran, belum tentu juga mau mengamalkan secara utuh dan kafah. Nah, kalau 95% di Sumatera Barat, 90% lebih kurang se-Indonesia. Saya sempat juga berdialog melalui media sosial ini, Pak. Kebetulan ada WA group yang saya termasuk di dalamnya. Apa katanya? Oh, sekarang sudah ada pula ayat Allah tentang pemilihan pemimpin, ayat yang baru katanya. Nah, saya jawab, ini tandanya kalian itu tidak mengerti dengan agama, tidak mengerti dengan Al-Quran. Bukan ayat baru, ayat itu sudah lama ketentuan bagaimana memilih dan menetapkan pemimpin dalam Islam. Berdebat. Nah, saya jijik melihat, ya udah saya keluar aja dari WA group. Daripada berlarut-larut ya dengan orang, kita berdebat dengan orang yang tidak mengerti. Ini. Nah, jadi bapak-bapak yang kami muliakan dan ibu-ibu, kita tahu ayat tadi itu perintah tegas oleh Allahnya dua. Pertama, baca Al-Quran. Yang kedua, tegakkan salat. Yang Al-Quran sudah kaji kita juga, semua ustadz sudah menjelaskan pada kita bahwa Al-Quran itu adalah hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tidak orang bertakwa, beriman dan soleh saja, tapi seluruh manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, pada bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi seluruh manusia, apakah dia beriman, tidak, orang Islam atau tidak, jadi petunjuk. Kita juga membaca di dalam penjelasan Habibie itu orang yang luar biasa IQ-nya, tapi dia kalah dengan orang non-Islam. Satu laki-laki, satu perempuan. Dia tetap nomor 3 waktu dia di Jerman dulu. Setelah ditelusuri, dia mau tahu kenapa orang ini kok begitu IQ-nya hebat. Lalu dia mengaku walaupun dia tidak Islam, katanya dia setiap malam baca Al-Quran jam 3 malam. Maka otaknya cemerlang. Akhirnya Habibie merasa sebagai seorang Islam, merasa ya bersalah karena tidak konsekuen dan tidak rutin membaca Al-Quran. Akhirnya dia rutin membaca Al-Quran. Akhirnya kawan yang tadi itu dikalahkannya sehingga dia yang nomor 1. Jadi hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Penjelasan yang rinci dari Al-Quran itu tentang seluruh aspek kehidupan manusia. Ya hukumnya, ya ibadahnya, muamalahnya, tata cara memimpinnya, masalah akhlak, masalah pengetahuan alam, penciptaan alam dengan semestanya itu lengkap. Kita sudah tahu itu. Jadi hadirin yang kami muliakan, pantas barangkali
Sekarang kita melihat banyak orang yang tidak tahu dengan hukum, melanggar hukum dan segala macam, karena memang dia tidak pernah bersentuhan dengan Al-Quran. Kalau benar penelitian itu 72-73% umat Islam yang tidak pandai baca Al-Quran. Tapi alhamdulillah kita sekarang seperti yang saya sampaikan beberapa pengajian yang lalu, sekarang kan termasuk Sumatera Barat sudah banyak tumbuh rumah-rumah tahfiz, hafalan. Tapi juga belum tentu dia memahami isi kandungan Al-Quran. Jadi hadirin yang kami muliakan. Kedua, perintah Allah, aqimis shalah. Kenapa? Salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Apa itu keji? Kita catatkan Bapak-bapak bahwa keji itu adalah, katanya di sini adalah sesuatu yang melampaui batas dalam keburukan. Melampaui batas dalam keburukan, kekejian, baik perkataan maupun perbuatan. Nah, termasuk masalah musyrik yang sudah berkelebihan, fitnah yang sudah berkelebihan, dan lain-lain berlebih, sudah keterlaluan. Itu rupanya yang dikatakan fahsya, keji itu. Termasuk dalam kehidupan kebebasan antar manusia laki-laki dan perempuan. Lalu yang mungkar itu apa? Yang mungkar itu segala sesuatu yang melanggar norma-norma agama, norma hukum dan norma adat yang berlaku di tengah masyarakat. Nah, itu kata ulama dalam menafsirkan ayat ini. Jadi hadirin yang kami muliakan, kalau ada sekarang pelanggaran hukum, konstitusi dan segala macam, bentuknya itu untuk menghalalkan segala cara mencapai tujuan hidupnya, ialah karena mereka kunci yang dua ini tidak mereka miliki. Apalagi dari atas sampai ke bawah, umat tidak memahami Al-Quran. Ini yang merisaukan kita. Hadirin yang kami muliakan, mudah-mudahan tentu bertugas kita semua bagaimana kita menyadari dan menyadarkan tentu keluarga kita dalam bagaimana kita untuk kembali kepada dua pokok yang ini. Kata Rasulullah, ya kan, aku tinggalkan dua pokok pegang hidup, kalau kamu berpegang tidak sesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Termasuk dalam ayat ini mengerjakan sholat. Demikian barangkali. Terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.